Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya kembali bisa mengunjungi sahabatku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dengan keluarga yang Anda cintai, dan selalu bersemangat untuk mengejar prestasi hebat dalam hidup Anda. Saya berterima kasih Anda sudah mengunjungi channel saya ini. Walaupun demikian sederhana, saya berharap bisa menjadi teman bagi sahabatku semuanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabatku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Ini menjadi semacam perlambang agar dalam kehidupan ini kita harus lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara. Walaupun dalam praktik kehidupan seringkali kita ini lebih piawai berbicara ketimbang mendengarkan. Nah, terkait dengan keluarga bahagia yang ingin kita ciptakan, sebenarnya salah satu bahasa cinta yang bisa kita ungkapkan itu adalah menyediakan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga kita. Caranya tentu saja adalah dengan mengembangkan keterampilan mendengarkan. Namun terkait dengan kemampuan ini, seorang pakar pengembangan diri bernama Stephen R. Covey menyebutkan paling tidak ada 5 gaya mendengarkan. Yang pertama, beliau menyebutnya sebagai ignoring. Ini artinya kita sama sekali tidak mendengarkan. Kita berada bersama dengan pasangan kita atau dengan anak kita, namun kita sibuk dengan gawai kita. Kita asyik dengan media sosial kita. Kita asyik dengan televisi dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya kita tidak mendengarkan walaupun visi kita berada di situ. Yang kedua disebut sebagai pretending. Pretending itu sahabatku yang berbahagia artinya kita ini pura-pura mendengarkan. Wajah kita melihat pasangan kita, melihat anak kita manggut-manggut dan seterusnya. Namun sebenarnya pada saat itu pikiran kita menerawang, berkeliaran ke sana kemari. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya kedua, pretending atau pura-pura mendengarkan. Yang ketiga, sahabatku yang berbahagia disebut sebagai selective listening. Pada gaya ini lebih baik daripada gaya pertama dan kedua. Namun, kita hanya memperhatikan pada hal-hal yang menarik perhatian kita. Kalau hal tersebut tidak menarik perhatian kita, ya kita enggan dong mendengarkannya. Nah, inilah yang disebut sebagai selective listening. Yang keempat, sahabat yang berbahagia disebut sebagai attentive listening. Di sini kita lebih maju. Kita belajar untuk mendengarkan pasangan kita, mendengarkan anak-anak kita, namun kita hanya memperhatikan apa yang dikatakan. Kita gagal menangkap hakikat dari pembicaraannya yang seringkali tidak terbahasakan melalui kata-kata. Karena boleh jadi bahasa tubuhnya yang menyampaikan itu semuanya. Karena itulah orang yang menggunakan gaya keempat ini tidak memperhatikan bagaimana perubahan raut wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, dan lain sebagainya. Sehingga layak disebut sebagai attentive listening. Nah, tentu yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah gaya yang kelima, yang disebut sebagai empathic atau active listening. Pada gaya kelima ini tentu saja kita tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh pasangan kita itu atau apa yang dikatakan oleh anak kita itu, tetapi kita juga memperhatikan seperti apa bahasa nonverbal yang diungkapkannya, bagaimana perubahan wajahnya, bagaimana gerak-gerik tangannya, gerak-gerik tubuhnya, tekanan suara, jarak yang dia ambil, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa menggabungkan antara dua hal tersebut, bahasa verbal dan bahasa nonverbal kita bisa pahami, maka sahabatku yang berbahagia, itulah yang disebut sebagai empathic listening atau active listening. Namun sekali lagi, mendengarkan ini sesuatu yang sebenarnya tidak mudah kita lakukan. Kita ini seringkali menjadi seekor ikan yang saking terbiasanya dengan air yang ada di sekeliling kita, sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya air tersebut ada yang keruh, ada yang tidak baik bagi diri kita. Nah, begitu pula dengan kemampuan mendengarkan. Seringkali kita menganggap bahwa mendengar itu adalah sesuatu yang kita hidupi setiap hari. Namun, dalam praktiknya kita tidak belajar bagaimana cara mendengarkan yang aktif tersebut.
Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mendengarkan yang baik itu? Yang pertama, sahabat yang berbahagia, kuncinya adalah kita perlu belajar untuk benar-benar ada bersama dengan orang yang kita dengarkan itu. Belajarlah berada pada dimensi kekinian dan kedisinian. Belajarlah agar kita berada pada tempat itu tidak hanya fisik kita yang ada, tapi jiwa, perasaan kita, pikiran kita juga berada di situ. Nah, yang kedua, dalam active listening atau empathic listening itu kita perlu menangkap kata kunci dari perkataan atau ungkapan dari orang yang kita dengarkan itu. Dalam hal ini ya pasangan atau anak kita itu. Kata kunci atau keyword itu seringkali muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kita bisa melihat dari frekuensi kemunculan kata itu. Jadi kalau kata tersebut berkali-kali diulangi, maka itu menjadi kata kunci dalam pembicaraannya. Yang kedua, kita bisa melihat pada penekanan suaranya. Kalau kata-kata tersebut ditekankan dengan intonasi yang berbeda, maka sahabatku yang berbahagia, sebenarnya itulah kata kunci dalam pembicaraan yang dia sampaikan. Nah, yang ketiga, di samping menangkap kata kunci, yang berikutnya adalah kita perlu juga merefleksikan emosi yang mereka sampaikan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa seringkali kata-kata itu tidak mewakili perasaan seseorang. Karena itulah seringkali apa yang dia sampaikan panjang lebar, namun sebenarnya bisa kita pungkas dengan 1-2 emosi tertentu. Nah, seorang pendengar yang baik mampu menangkap sebenarnya emosi apa yang melekat dari pembicaraan yang dia sampaikan itu. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, sahabatku yang berbahagia, yang keempat adalah belajarlah untuk bertanya, menggali lebih dalam lagi, memahami lebih dalam lagi apa yang sebenarnya menjadi persoalan, menjadi problem bagi orang yang kita cintai tersebut. Nah, disinilah kita perlu mengajukan pertanyaan secara terbuka. Hindari pertanyaan tertutup, karena pertanyaan tertutup itu seringkali tidak membuat orang lain atau pasangan kita atau anak kita tersebut berbicara secara panjang lebar. Nah, dengan pertanyaan terbuka yang berawalan dengan kata apa dan bagaimana, maka itu akan memudahkan mereka untuk dengan gampang menyampaikan, menyalurkan berbagai unek-unek mereka kepada kita. Nah, inilah beberapa tips yang bisa sahabatku coba untuk menjadi seorang pendengar yang aktif atau pendengar yang empatik. Memang tidak mudah, saya pun masih belajar mengamalkannya, namun insya Allah dengan pertolongan Allah kita bisa belajar menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.